Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya dengan Pak Egi. Kali ini kita akan membahas materi yang masih sama, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat, tapi dengan subbab menentukan fungsi kuadrat. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, langsung masuk ke dalam materi menentukan fungsi kuadrat. Jadi dalam menentukan fungsi kuadrat itu terdapat tiga cara, yaitu menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik, menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X, dan yang ketiga dari beberapa informasi, yaitu antara lain pertama dari informasi titik potong dengan sumbu X, lalu titik potong dengan sumbu Y. Nah, ketiga titik puncak dan sumbu simetri, dan yang terakhir beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Baik, pertama kita akan menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik. Nah, pada pojok kanan atas ini saya sudah menyediakan suatu gambar grafik dengan keterangan sebagai berikut. Grafik berbentuk parabola yang menghadap ke atas. Definisi grafik yang berbentuk parabola itu seperti ini ya, seperti ini. Dan dia berbentuk dan dia menghadap ke atas, yaitu, nah, lengkungan ini itu menghadap ke atas, vertikal ke sumbu Y yang daerah positif ya. Ini atas ya. Nah, seperti ini. Lalu tidak memotong sumbu X. Nah, kita lihat garisnya ini. Garis dari fungsi kuadratnya ini itu tidak memotong atau menyentuh sumbu X, tidak seperti ini pada bagian daerah sini. Nah, dia memotong sumbu Y. Nah, untuk poin yang ketiga, memotong sumbu Y pada titik 0,3. Nah, ini ya, pada titik 0,3, yaitu 0,3, di mana koordinat titik X-nya 0, ini 0, dan Y-nya 3, jadi 0,3. Nah, ini dapat kita simpulkan, jadi tidak dapat ditentukan fungsi kuadrat karena masih satu titik yang diketahui. Sedangkan untuk menentukan fungsi kuadrat itu minimal 3 titik, atau ada kasus sehingga memerlukan 2 titik untuk menentukan fungsi kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X. Di sini saya akan memberikan 3 contoh persamaan kuadrat. Tapi sini kita masuk ke contoh yang pertama ya. Yang pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Nah, keterangannya persamaan kuadrat tersebut itu tidak memiliki akar-akar persamaan kuadrat karena nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, ini rumus jika kalian lupa, ini rumus nilai diskriminan ya. B kuadrat sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini rumusnya ya. Kalian bisa substitusi untuk mengetahui nilai diskriminannya. Lalu, jika digambar, grafik fungsi tidak memotong sumbu X karena nilai diskriminannya kurang dari 0. Nanti boleh kalian coba menggambar. Nah, dari dua keterangan ini dapat disimpulkan bahwa jika persamaan fx sama dengan 0 tidak memiliki akar-akar, yakni nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fungsi fx sama dengan 0 tidak memotong sumbu X. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu dapat persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x tambah 4 dengan keterangan hanya memiliki satu akar-akar persamaan kuadrat, yaitu min 2. Mengapa demikian? Nah, kita sudah mengetahui cara menentukan faktor dari persamaan kuadrat. Jadi ini cara faktoran mendapatkan seperti ini ya, x plus 2, dimana kanan dan kiri sama nilainya, jadi kita hanya mengambil satu, yaitu x plus 2 sama dengan 0, lalu x sama dengan min 2. Nah, seperti itu ya.
kita mendapatkan hanya memiliki satu akar-akar persamaan kuadrat. Lalu grafik fungsi memotong sumbu X di satu titik. Nah, memotong sumbu X di satu titik yaitu titik tersebut. Nah, seperti itu. Masuk ke dalam contoh soal yang ketiga, itu terdapat persamaan fungsi kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 5, di mana persamaan fungsi kuadrat tersebut memiliki keterangan sebagai berikut. Memiliki dua akar-akar persamaan kuadrat, yaitu 1 dan 5. Nah, ini 1 dan 5 berasal dari kotoran, yaitu X 1, X 5. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Nah, ini. Lalu yang kedua, grafik fungsi memotong sumbu X di dua titik, yaitu di titik 1 dan di titik 5. Baik, masih dalam materi menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong di sumbu X. Di sini saya misalkan dapat fungsi kuadrat berbentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 2, dan Y 2X kuadrat ditambah 6X tambah 4, di mana apabila duanya kita keluarkan seperti ini, maka yang dalam kurung itu ternyata faktor X sama dengan sebelumnya, itu X kuadrat ditambah 3X tambah 2 dengan keterangan sebagai berikut. Kedua fungsi kuadrat tersebut atau persamaan kuadrat tersebut sama-sama memiliki akar-akar min 1 dan min 2. Nah, mari kita buktikan. Ini X tambah 1, X tambah 2 ya, dimana X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2. Nah, sudah terbukti. Lalu apabila kita gambar grafiknya, itu tidak memiliki grafik yang sama. Kalian boleh coba, nah kalian sudah belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Lalu yang ketiga, grafik dengan titik potong sama belum tentu memiliki fungsi kuadrat yang sama. Nah, buktinya apabila dengan persamaan yang ini, dari kedua persamaan ini, mereka memiliki titik potong yang sama, tapi fungsi kuadratnya berbeda. Lalu yang terakhir, tidak pasti dapat menentukan fungsi kuadrat, akan tapi jika akar-akarnya adalah P dan Q, maka dapat ditulis bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A X min P dikali X min Q. Nah, ini bentuk umumnya. Baik, masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi jika diketahui 3 koordinat berbeda. Misal, terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 titik koordinat berbeda, yakni 0,1, 1,3, dan 2,7. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama, kita misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dimana untuk titik 0,1 kita substitusi ke dalam fungsi kuadrat yang sudah kita misalkan, yaitu f0 sama dengan a 0 kuadrat tambah b 0 ditambah c sama dengan 1. Jadi nilainya, ini 0 semua, c sama dengan 1. Nah, c sama dengan 1 ini langsung kita substitusi ke dalam fungsi kuadrat yang sudah kita misalkan. Jadi fungsi kuadrat tersebut berubah bentuk menjadi a x kuadrat tambah bx tambah 1. Lalu untuk titik 1,3 itu f1 sama dengan a 1 kuadrat tambah b 1 tambah 1. Nah, ini sudah 1 ya, tidak c lagi. Nah, karena sudah diganti substitusi dengan nilai c itu sama dengan 1 sama dengan 3, di mana a tambah b tambah 1 sama dengan 3. Jadi a tambah b sama dengan 2 untuk persamaan 1 ya. Lalu untuk titik koordinat
2,7, itu F2 sama dengan A2 kuadrat tambah B2 ditambah 1 sama dengan 7, dimana 4A ditambah 2B tambah 1 sama dengan 7. Jadi 4A tambah 2B sama dengan 6. Ini untuk persamaan kedua. Oke. Langkah berikutnya yaitu kita misalkan kembali ini di C ya, yang sudah beda langkahnya. Itu persamaan satu ini kita ubah menjadi A sama dengan ya. Jadi A sama dengan 2 min B. Nah, ini terdapat persamaan baru, di mana persamaan ini akan kita substitusi ke dalam persamaan 2 yang berbentuk 4A tambah 2B sama dengan 6. Mana 4 dikali 2 min B tambah 2B sama dengan 6. Jadi 8 min 4B tambah 2B sama dengan 6. Berarti kita pindah ruas, jadi min 2B sama dengan 8 kurang 6. Min 2B sama dengan min 2, dimana B sama dengan 1. Nah, sudah ketemu. Nilai B itu 1. Jadi, dari hasil C ini diperoleh. Nah, ini ya. Untuk memperoleh nilai A, itu jadi A sama dengan 2 min 1. Dimana A sama dengan 2 min 1 yaitu 1. Nah, sudah ketemu. Jadi, sehingga fungsi kuadrat yang memenuhi ini adalah, nah kita lihat A-nya nilai 1, A-nya ini nilai 1. Lalu B-nya itu 1 juga, dan C-nya itu 1 juga. Dapat dikatakan ini sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 1. Nah, ketemu deh fungsi kuadratnya. Baik, masuk ke dalam contoh soal selanjutnya ya, masih tentang cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi, yaitu jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sini contoh soal misalkan di sumbu itu memotong di sumbu X pada titik 1,0 dan 4,0, dan selanjutnya memotong di sumbu Y pada titik 0, min 4. Nah, penyelesaiannya sesuai langkah pertama yang selanjutnya seperti sebelumnya, yaitu misalkan dapat fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c. Ini bentuk umumnya ya, ini bentuk umum. Nah, ini karena memotong di sumbu x pada titik 1,0 dan 4,0, maka dapat tuliskan fx ini kan akar-akar persamaan kuadratnya ya, itu 1 dan 4 ya. Jadi bisa kita masukkan dengan bentuk seperti ini, yaitu a x min 1 kali x min 4. Nah, ini kan akar-akarnya ya, ada 4 dan 1. Lalu karena memotong di sumbu Y pada titik 0, min 4, maka diperoleh F0 A, substitusi X nya nilainya 0, 0 min 1 kali 0 min 4. Jadi nilai F ini, F0 nya itu 4 sama dengan 4A, dimana A sama dengan min 1. Jadi setelah kita substitusi ke dalam ini, maka peroleh fx sama dengan min 1 kali x min 1 kali x min 4, maka hasilnya kan seperti ini. Nah, itu ya, masih dalam materi yang sama, yaitu menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi, yaitu jika diketahui titik potong, sumbu x, dan titik puncak. Nah, kita misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di min 0,1, lalu titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat 1, min 4. Nah, penyelesaiannya langkah pertama seperti biasa,
kita buat bentuk umumnya dari fungsi kuadrat. Lalu berdasarkan grafik. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya, soal-soal yang sebelumnya juga itu dibuat grafik ya, untuk memudahkan pemahaman. Karena biar supaya tahu titik-titik koordinat itu bentuknya bagaimana. Nah, berdasarkan grafik sumbu simetri X sama dengan 1. Nah, berdasarkan grafik sumbu simetrinya X sama dengan 1. Lalu berdasarkan sifat simetri, titik potong di sumbu X yang lain adalah hasil pencerminan dari koordinat min 1,0. Nah, jika saya gambar grafiknya nah, seperti ini ya, kira-kira. Lalu di sini ada titik min 1 dan di sini ada min 3, dan di sini ada min 4. Intinya saja yang kita gambar. Nah, di sini ada 1. Nah, ini sumbu simetrinya itu grafiknya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini kurang lebih ya, min 1. Nah, sumbu simetrinya sini, ini min 1, sini ada 0. Nah, di sini kan sumbu simetrinya ya, sumbu simetrinya di sini ada 2, di sini ada 3. Jika diteruskan sumbu simetri itu harus dilipat bagi 2-nya ya. Jika diteruskan akan seperti ini. Nah, kayak gitu, seperti ini. Jadi titik 3,0 yakni koordinat dengan X sama dengan 3. Sehingga, nah, langkah selanjutnya, sehingga ini kan dapat berarti ini dan 3,0 ya. Oke, sehingga kita pakai rumus yang sebelumnya juga kita pakai. Nah, ini kan min 1, jadi min 1, jadi plus 1 ya. X plus 1 dan X min 3. Nah, sudah ketemu bentuk fungsi kuadratnya. Lalu sini kan titik puncaknya di 1, min 4. Nah, ini kan ada, kita misalkan masuk ke dalam bentuk umum fungsi kuadratnya, yaitu F1 sama dengan A buka kurung 1 tambah 1 dikali 1 dikurang 3. Lalu min 4 sama dengan min 4A, mana A itu berarti 1 ya. Nah, apabila mengikuti rumus ini, nah seperti ini, jadi kita substitusi Fx sama dengan 1 X tambah 1 dikali X min 3 dihasilkan X kuadrat min 2X min 3. Baik, masuk ke dalam contoh soal yang terakhir, yaitu cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak. Nah, misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y di 0,3. Lalu titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat min 2,1. Nah, penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita misalkan bentuk umum fungsi kuadratnya seperti ini. Lalu tidak lupa untuk menggambar untuk mempermudah pemahaman mengenai titik potong dan titik puncaknya. Nah, berdasarkan grafik, nah ini coba kita gambar lebih grafiknya seperti ini ya. Jadi ini kan 0,3 ya, 1, 2, 3. Ini 3 memotong sumbu Y di 0,3. Lalu titik puncak di koordinat min 2,1. Ini 1, 2 di sini, 2 titik puncaknya, tapi kurvanya atau parabolanya menghadap ke atas ya. Nah, sini berdasarkan grafik sumbu simetrinya itu X sama dengan min 2. Ini sumbu simetrinya.
Nah, itu sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya. Lalu berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3 ini 0,3 itu dicerminkan terhadap garis ini SB-nya atau ini sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri itu memperoleh koordinat min 4,3. Nah, mengapa min 4,3? Nah, ini kan beda 2 ya. Beda 2. Ini lalu ini juga beda 2. Ini min 4, lalu ini sejajar dengan ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini di sini. Nah, ini titik min 4,3. Cerminkan ya, sudah dicerminkan, diperoleh min 4,3. Sehingga grafik fungsi kuadrat tersebut melalui 3 titik koordinat. Nah, ini sudah ketemu 3 titik koordinat, yaitu 0,3, lalu di sini ada min 2,1 dan min 4,3. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, dengan menggunakan cara yang sudah dipelajari sebelumnya, nah, sebenarnya kita sudah mempelajari cara-cara untuk menemukan nilai A, B, dan C. Lalu, ini bisa disubstitusi nilai-nilai ini, titik-titik koordinat ini bisa disubstitusi ke dalam bentuk umumnya. Tuh, sehingga didapatkan fungsi kuadratnya itu f(x) sama dengan 1/2 x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Nah, ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua di kehidupan nyata. Lalu, jangan lupa di masa pandemi seperti ini, yaitu pandemi dari COVID-19 atau Corona, jangan lupa melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.